Kelompok pedagang terlibat aksi keributan hingga saling melempar kursi, piring, dan gelas. Pohon mangga setinggi kurang lebih 10 meter tumbang timpa sejumlah mobil dan motor. Menikmati kelezatan tongseng kambing das kilung di Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Desvita. Selamat pagi Angelika. Apa kabar Desvita? Sehat Alhamdulillah Angelika. Tentunya aku tetap semangat ya untuk hari ini memberikan informasi buat pemirsa di rumah. Angel gimana nih? Tengah pekan, meskipun di tengah pekan ya, tetap harus semangat ya. Apalagi pagi ini akan banyak informasi-informasi yang menarik tentunya yang menemani aktivitas pagi pemirsa. Iya. Tentunya bersama kami, saya Angelika Devagem. Dan saya Desvita Biunda. Inilah Lintas Anyus Pagi selengkapnya. Pemirsa, dua kelompok pedagang di Pekanbaru, Riau terlibat aksi keributan saling lempar kursi, piring, dan gelas. Iya, aksi tersebut dipicu saat pedagang yang berjualan di Jalan Cuk Nyadin 3 dipindahkan ke kawasan Jalan Cuk Nyadin 1. Namun pedagang di kawasan Jalan Cuk Nyadin 1 tidak terima hingga terjadi keributan sesama pedagang. Aksi keributan sesama pedagang terjadi di sekitar kawasan kuliner pasar malam di Jalan Cuk Nyadin 1, Pekanbaru Riau pecah. Dua kelompok pedagang terlibat saling lempar menggunakan kursi dan piring. Keributan bermula saat pedagang yang berjualan di sekitar kawasan Jalan Cuk Nyadin 3 dipindahkan ke kawasan Jalan Cuk Nyadin 1. Namun saat dipindahkan sejumlah pedagang tidak terima hingga berujung saling lempar. Keributan mereda usai aparat Polsek Sukajadi mendatangi lokasi dan mengimbau untuk saling menahan diri dan tidak saling terprovokasi. Nah, mungkin tidak dapat tempat, jadi satu pihak ingin berjualan di sana. Nah, yang perjualan lama sudah ada sehingga terjadilah keributan. Nah, sampai awalnya memang hanya keributan biasa dan kemudian kita amankan. Ternyata pada malam hari sekitar jam 7:30 itu ada keributan lagi. Aparat keamanan berjaga di lokasi guna mencegah kejadian serupa terulang kembali. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal iNews melaporkan. Pemirsa, pengemudi truk TNI terlibat cekcok dengan seorang wanita usai mobilnya tertabrak di kawasan Sukamakmur, Bogor, Jawa Barat. Iya, korban merekam aksi percekcokan hingga viral. Seorang wanita terlibat cekcok dengan pengemudi truk TNI Kopral 2 Yuda akibat kendaraannya tertabrak di kawasan Sukamakmur, Bogor, Jawa Barat. Cekcok ini pun diunggah akun medsos bernama Milanta hingga viral. Korem 061 Surya Kancana pun melakukan klarifikasi terkait peristiwa yang terjadi pada Jumat lalu. Pihak Korem 061 Surya Kancana membela anggotanya dengan menyatakan sudah melakukan prosedur sesuai aturan lalu lintas. Saat kejadian, truk ini tengah membawa 31 orang dan akan melakukan pengamanan VVIP. Ketika melintas di Tanjakan Sukamakmur, kendaraan korban datang dari arah berlawanan. Akibat jalanan sempit dan menurun, mobil korban memaksa masuk hingga tabrakan tak terhindari. Novi turun dan menjelaskan, "Ibu, kami sedang melaksanakan tugas. Permasalahan ini akan kami pertanggungjawabkan sepenuhnya. Silakan Ibu menyusul kami di daerah tugas, kurang lebih masih ada 4-5 km lagi." Saat ini pihak Korem 061 Surya Kancana siap bertanggung jawab bila korban mengalami kerugian. Namun sayangnya pemilik akun Milanta hingga kini tidak dapat dikonfirmasi. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Dua pengedar sabu ditangkap tim Phantom Satres Narkoba Polres Payakumbuh di kawasan 50 Kota Sumatera Barat. Keduanya ditangkap saat akan mengantar pesanan ke pelanggannya.
Tim Phantom Satres Narkoba Polres Payakumbuh meringkus kurir narkoba di pinggir jalan kawasan Nagari Simalanggang. Kedua pelaku hanya bisa pasrah saat digeledah petugas. Penangkapan sempat mengundang perhatian warga sekitar serta pengendara jalan yang melintas. Dari hasil penggeledahan, petugas mendapati 3 paket sabu siap edar dari salah satu pelaku. Dari hasil pengembangan, polisi kembali menggeledah rumah salah satu pelaku. Orang tua pelaku yang mengetahui anaknya ditangkap hanya bisa berteriak. Petugas mendapati sabu, alat isap, plastik klip, dan timbangan digital di lemari baju. Kapan di daerah Simpang Pari berhasil diamankan dari tangan pelaku berupa 8 paket narkotika jenis sabu yang sudah dikemas, kemudian 2 paket ganja. Kemudian tim melakukan interogasi di TKP dan dilakukan penggeledahan ke rumah si pelaku. Di rumah diamankan lagi, ditemukan lagi berupa 8 paket lagi narkotika jenis sabu dan 2 paket ganja. Usai ditangkap, kedua pelaku digiring ke Mapolres Payakumbuh guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Agung Sulistyo News melaporkan. Pemirsa, sebuah gudang penyimpanan modul Base Transceiver Station atau BTS curian digerebek polisi di kawasan Serpong, Banten. Ya, polisi menangkap 5 tersangka dan menyita ratusan kardus berisi modul BTS. Tim Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat menggerebek sebuah gudang penyimpanan modul Base Transceiver Station atau BTS di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Di dalam gudang, petugas mendapati ratusan kardus berisi modul BTS. Modul itu merupakan hasil curian di 2 lokasi berbeda, yakni di gedung ESDM, Jalan Pegangsaan Timur Menteng, dan di sebuah gudang di kawasan Kemayoran. Sindikat pencurian modul BTS ini terbongkar setelah polisi menangkap seorang pria berinisial MJ yang nekat melakukan pencurian dengan menyamar sebagai pegawai PT Telkomsel dengan berbekal kartu identitas palsu. Selain MJ, polisi juga menangkap 4 tersangka lain yang terlibat dalam sindikat pencurian modul BTS milik provider PT Telkomsel dan Indosat. Perannya adalah langsung melakukan pencurian di lokasi tersebut dengan menggunakan baju seolah-olah adalah teknisi dari Telkomsel, menggunakan alat-alat seperti yang ada di depan yaitu obeng dan sebagainya. Ratusan modul BTS ini akan dijual tersangka ke Cina melalui seorang penadah yang kini buron. Akibat aksi pencurian ini negara rugi hingga 120 miliar rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainis melaporkan. Tertangkap tangan melakukan aksi pencurian motor, seorang pria babak belur dihajar warga di kawasan Cijerah, Bandung, Jawa Barat. Sementara 1 rekan pelaku yang kabur masih dalam buruan polisi. Warga mengamankan pria RS yang tertangkap tangan melakukan pencurian motor di Kampung Cisegel, Melong, Cimahi. Pelaku yang sempat melarikan diri tertangkap warga di kawasan Jalan Cijerah, Bandung. Sementara 1 rekannya kabur. Warga yang emosi sempat menghakimi pelaku hingga babak belur. Pelaku yang sudah tak berdaya dibawa warga ke Polsek Bandung Kulon untuk diperiksa. Hingga kini pelaku masih diperiksa terkait sudah berapa kali mencuri. Hutan dari TKP pertama lari ke arah daerah Cijerah, kebetulan di situ ada kumpulan massa, akhirnya sempat dihakimi biasa dan diamankan oleh salah satu warga, sehingga pada saat itu kita amankan, langsung dibawa ke polisi. Sementara itu polisi masih memburu pelaku lainnya yang berstatus buron. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Melana, iNews melaporkan. Bikin gaduh, tabrak sejumlah pengendara motor, seorang pengemudi mobil yang masih berstatus mahasiswa di salah satu universitas di Kota Solo, Jawa Tengah, jadi bulan-bulanan warga dan videonya viral. Terekam jelas kamera CCTV saat mobil minibus jadi sasaran amuk warga di Sukoharjo dan Solo, Jawa Tengah. Warga kesal dengan ulah pengemudi minibus yang berupaya kabur setelah menabrak sejumlah pengendara motor di sepanjang kawasan Serengan, Solo. Warga yang geram melakukan aksi pengerusakan dengan melempari kaca mobil menggunakan batu hingga kaca mobil pecah. Tak sampai di situ, pengemudi minibus tetap melaju dan bisa diamankan di kawasan Purwosari.
Untuk menghindari amukan massa, pelaku telah diamankan. Berikut sejumlah saksi dan korban lengkap dengan barang bukti kendaraan yang terlibat kecelakaan. Mirisnya, salah seorang korban masih balita. Diduga pelaku panik dan takut sejak awal menabrak pengendara motor hingga tak mampu mengendalikan laju kendaraannya. Itu sedang mau menyeberang, tiba-tiba ditabrak dari belakang. Kemudian anaknya terpental ke atas kaca mobil depan. Panik atau mungkin juga karena takut sehingga tidak menghentikan kendaraannya maupun tidak menolong korban di wilayah Kota Surakarta maupun di wilayah Sukoharjo. Kasus ini selanjutnya dalam penanganan Satlantas Polres Sukoharjo guna penanganan lebih lanjut. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita digerebek warga saat berselingkuh dengan pria idaman lain di Goa, Sulawesi Selatan. Pelaku nekat berselingkuh saat sang suami menjalani masa penahanan di Lapas Narkotika Kelas 2A Sungguh Minahasa. Warga menggerebek pasangan selingkuh MI dan RR di perumahan Batara Mawang, Bontomaranu, Kabupaten Goa. Penggerebekan dilakukan setelah tetangga kerap kali memergoki MI sering membawa pria yang tak dikenal keluar masuk rumahnya. Polisi segera melakukan penggeledahan dan menemukan sejumlah botol minuman keras yang sudah dikonsumsi pria selingkuhannya. Ironis, perselingkuhan dilakukan MI saat suaminya sedang menjalani masa penahanan di Lapas Narkotika Kabupaten Goa. Untuk menghindari aksi main hakim warga, pasangan selingkuh digiring ke Mapolsek Bontomaranu. Ketuk-ketuk pintu mungkin ada setengah jam, baru lampu tidak jalan, makanya saya dobrak ini pintu. Dobrak juga semua pintu masuk, Pak. Ternyata ini perempuan sudah di sini telanjang perempuan. Nanti saya ada baru pakai kudung, laki-laki di dalam tidur di dapur. Tapi ini restriknya ini terbuka. Kasus dugaan perselingkuhan ini kini dalam penanganan aparat Satreskrim Polsek Bontomaranu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku penganiayaan istri hingga tewas yang sempat buron selama 4 hari akhirnya ditangkap di Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. Pelaku bersembunyi di dalam perkebunan sawit tak jauh dari TKP. Warga mengepung rumah DCS 47 tahun, pelaku penganiayaan kepala desa Dawuhan di Kecamatan Padamara, Purbalingga, Jawa Tengah. Massa semakin geram karena pelaku sempat mengacungkan golok saat hendak diamankan. Ia pun akhirnya menjadi bulan-bulanan masa sebelum diserahkan ke polisi. Sebelumnya, pelaku menganiaya kepala desa Dawuhan, Jarwoto, hingga terluka di pipi kanannya. Saat itu korban mengendarai sepeda motor pulang dari acara pengajian. Saya pakai kaca, terus tahu-tahu berdarah. Saya duduk, terus mau manggil istri, takut karena darahnya saking banyaknya. Saya manggil istri terus terbun anak. Saat ini polisi masih memeriksa kondisi psikis pelaku yang diduga mengalami gangguan kejiwaan. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Warga Kecamatan Mentakai, Kapuas, Kalimantan Tengah digegerkan penemuan tengkorak manusia di hutan. Tengkorak manusia diduga merupakan mahasiswa yang hilang 5 bulan lalu. Penemuan kerangka manusia di hutan Desa Seahas, Kecamatan Mentagai, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah menggegerkan warga. Kerangka tersebut mengenakan baju berwarna merah, celana biru, serta terdapat sebuah tas. Aparat kepolisian Polsek Mentagai, Kabupaten Kapuas yang mendapat laporan segera melakukan olah TKP dan mengevakuasi tengkorak beserta kerangka tersebut ke Rumah Sakit Bayangkara, Palangkaraya guna dilakukan autopsi dan menyingkronkan dengan data pihak keluarga. Dari hasil keterangan saksi sementara, ciri-ciri temuan kerangka mirip dengan Aditya Dharma Santoso, mahasiswa Universitas Lambung
Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang hilang 5 bulan lalu saat mengikuti kegiatan geotagging. Proses penyelidikan dan sinkronkan dengan pihak keluarga sehingga nanti kita sampaikan kepada rekan-rekan bahwa ini betul-betul saudara Ade sebagai buruh harian lepas yang saat ini mungkin tahunya dari pihak. Tengkorak manusia tersebut kini berada di kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya menunggu hasil autopsi tim dokter. Dan kasus ini ditangani Polsek Mentakan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adisata, Anyus melaporkan. Ya pemirsa, hari pertama operasi Zebra Lodaya, sejumlah pengendara roda 2 terjaring razia aparat Satlantas Polresta Bogor Kota di Simpang Tugu Kujang. Ya, rata-rata mereka yang terjaring tidak memakai helm dan tidak lengkap surat kendaraannya hingga motornya ditahan petugas. Seorang pemotor panik hingga kabur saat hari pertama operasi Zebra Lodaya digelar petugas di Simpang Tugu Kujang, Jalan Pajajaran, Kota Bogor, Jawa Barat. Tak butuh waktu lama, petugas segera menghentikan usaha melarikan diri pemotor yang bernama Rafli ini. Razia menyasar pemotor yang tidak memakai helm hingga membahayakan orang lain. Pemotor segera diberikan tilang, sementara motornya ditahan. Operasi Zebra Lodaya kali ini fokus pada 9 prioritas pelanggaran, termasuk melawan arus dan kelebihan muatan. Apa? Kaget atau apa? Kaget. Pelanggarannya apa? Nggak bawa helm apa nggak punya SIM? Nggak punya SIM. Penindakan kendaraan baik R2 maupun R4 yang melakukan pelanggaran kasat mata seperti penggunaan helm ganda, surat-surat kendaraan, knalpot brong, kendaraan 4 yang over dimensi, dan berbonceng 3 maupun memainkan HP. Razia dilakukan serentak di seluruh tanah air hingga 27 Oktober 2024 mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, Ainis melaporkan. Hujan deras disertai angin kencang membuat pohon mangga setinggi kurang lebih 10 meter tumbang di Duren Sawit, Jakarta Timur. Pohon yang tumbang menimpa 4 mobil dan 10 sepeda motor yang terparkir di bawahnya. Sebuah pohon setinggi 10 meter tumbang di kompleks pertokoan di kawasan Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Belasan kendaraan tertimpa pohon akibat insiden ini. Pohon mangga ini tumbang usai hujan deras disertai angin kencang mengguyur kawasan ini pada Selasa sore. Pohon mangga yang tumbang menimpa 4 mobil dan 10 sepeda motor yang berada di bawahnya. Kabel listrik di sekitar lokasi juga tertimpa. Jembatannya sampai sekarang kabel udara, kabel listrik ini kami belum berani maju karena untuk rekan 123 PLN belum sampai di TKP, Pak. Oke, Pak. Jadi untuk kalau dia sudah sampai baru kami berani mengeksekusi bagian yang menimpa roda 2 ini. Setiba di lokasi, petugas damkar langsung berjibaku mengevakuasi pohon. Tidak ada korban jiwa dalam insiden pohon tumbang tersebut. Dari Jakarta, Rio Manik, Anyus melaporkan. Ya, sementara itu tenda pedagang porak-poranda hingga penerbangan diterjang angin kencang yang menyapu lapangan Karanganom, Klaten, Jawa Tengah. Sementara di Sleman, Yogyakarta, sejumlah rumah warga rusak tertimpa pohon tumbang. Hujan deras disertai angin kencang menerjang tenda para UMKM di lapangan Karanganom, Klaten, Jawa Tengah yang tengah berlangsung acara. Angin kencang juga memporak-porandakan dagangan hingga atap seng tenda milik para pedagang kaki lima. Tiang listrik PLN yang berada di Jalan DPU Penggung Jati Anom Desa Troso roboh akibat tertimpa seng ukuran besar. Sejumlah rumah warga di 7 desa di Kecamatan Karanganom juga rusak tertimpa pohon tumbang. Hujan deras disertai angin kencang juga melanda wilayah Kabupaten Sleman, menyebabkan puluhan pohon tumbang hingga menimpa rumah di kawasan Wido Martani, Purwo Martani, dan Mino Martani. Petugas gabungan dibantu relawan dan warga berupaya memotong pohon yang tumbang agar lebih mudah dibersihkan.
Di wilayah Sambego, 3 gerobak dagangan dan 1 mobil niaga tertimpa pohon. Puluhan baliho dan papan reklama di Jalan Jogja Solo juga rusak. Hingga saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sleman dan Daerah Istimewa Yogyakarta masih mengumpulkan data kerusakan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, suasana haru mewarnai prosesi pemakaman calon gubernur Maluku Utara, Benny Laus, di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat. Ratusan pelayat hadir untuk memberi penghormatan terakhir kepada almarhum yang dikenal sebagai sosok yang berdedikasi untuk kemajuan daerahnya. Jenazah calon gubernur Maluku Utara Benny Laus tiba di lokasi pemakaman San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat, Selasa siang. Ketiga anak almarhum pun mengantarkan jenazah sang ayah ke tempat peristirahatan terakhirnya. Ketiga anak Benny Laus tak kuasa menahan haru dan tak hentinya menangis saat menabur bunga dan proses pemakaman. Prosesi pemakaman juga dihadiri sejumlah pejabat dan artis. Dia hanya senang kalau dia bisa membantu. Dia hanya memikirkan bagaimana caranya membantu orang. Yang lalu kan masih komunikasi chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sore, salam sejahtera kalian. Naik kapal yang sama. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya mewakili keluarga. Benny Laus menjadi salah satu dari 6 korban tewas akibat meledaknya kapal di Pulau Tailabu, Maluku Utara. Saat itu Benny beserta rombongan ingin berangkat kampanye. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, DPR menindaklanjuti surat Presiden nomor R51 tertanggal 10 Oktober 2024 perihal permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala BIN Budi Gunawan. Iya, DPR pun akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan kepada Muhammad Herindra yang diusulkan Presiden Jokowi untuk menjabat Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN menggantikan Budi Gunawan. Dalam rapat paripurna penetapan dan pengesahan alat kelengkapan Dewan 2024-2029, Ketua DPR RI Puan Maharani turut membacakan tindak lanjut terkait surat Presiden tentang usulan calon Kepala BIN baru menggantikan Kepala BIN Budi Gunawan tertanggal 10 Oktober 2024. Meski alat kelengkapan Dewan belum terbentuk, Puan menyatakan pimpinan DPR dan fraksi menyepakati pembentukan tim untuk menindaklanjuti surat tersebut untuk memproses usulan calon Kepala BIN yang baru. Tim kemudian akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Kepala BIN yang baru pada Rabu pagi ini. Jadi sudah diusulkan satu nama dari Presiden Jokowi, surpres pergantian Kepala BIN atas nama Pak Herindra yang insya Allah akan dilaksanakan fit and propernya atau pertimbangan dari DPR-nya itu insya Allah besok pagi di DPR. Puan menambahkan, DPR telah menyiapkan nama-nama yang masuk tim pemberian pertimbangan dalam pengangkatan dan pemberhentian Kepala BIN. Herindra, yang merupakan Wakil Menteri Pertahanan diusulkan menggantikan Budi Gunawan yang telah menjabat sebagai Kepala BIN sejak 2016 lalu. Herindra termasuk salah satu nama yang dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto ke kediamannya Senin lalu. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Auliansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali memanggil sejumlah tokoh politik dan kalangan profesional ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa sore untuk dijadikan calon wakil menteri dan kepala badan. Dari 58 deretan nama yang dipanggil, terdapat nama Dudung Abdurrahman dan Raffi Ahmad. Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali memanggil para tokoh politik maupun kalangan profesional untuk datang ke kediaman Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa sore. Terdapat 58 tokoh bergantian datang sejak pukul 13 waktu Indonesia Barat, mulai dari Anies Mata, Ketum Gelora, Budiman Sujatmiko, aktivis, Immanuel Ebenezer, relawan, hingga Gus Miftah, tokoh agama, dan Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden, serta Pramono Anung, mantan Seskap.
Selain tokoh politik dan kalangan profesional, terdapat mantan Kasat Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman dan artis Raffi Ahmad. Sementara dari kalangan perempuan, terdapat Dia Roro Esti, politisi Partai Golkar, Diana Kusumastuti, Kementerian PUPR, Stella Christy, akademisi. Sebelumnya pada Senin siang hingga malam, Prabowo telah memanggil 49 calon menteri. Jadi alhamdulillah tadi saya memenuhi undangan dari Bapak Prabowo Subianto. Saya merasa sangat bersyukur ya Mas ya, semuanya di sini karena diberi kesempatan oleh beliau untuk membantu. Dan juga ada bukan dalam bentuk badan ya Pak ya. Tapi yang jelas ada amanah Presiden yang kemudian saya diperintahkan untuk lebih fokus kepada masalah toleransi dan moderasi. Juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk diminta sama-sama membantu beliau. Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai, kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang lebih itu. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, kini tengah berbahagia dengan kelahiran anak pertamanya pada Selasa pagi. Kaisang menyampaikan putri kecilnya lahir dalam keadaan sehat dan selamat. Kabar bahagia datang dari keluarga Kaisang Pangarep dan Erina Gudono. Pasangan ini baru saja menyambut kelahiran anak pertama mereka yang lahir pada Selasa, 15 Oktober 2024 di Rumah Sakit Umum Bunda, Jakarta. Adapun proses persalinan Erina dilakukan dengan metode sesar pada pukul 7.02 waktu Indonesia Barat. Seorang bayi putri nan cantik dengan berat 3,4 kg dan panjang 50 cm lahir dengan sehat dan selamat. Kaisang dan Erina pun memberikan nama anaknya, Bebingah Sang Tansah Ayu, sebuah nama yang diambil dari bahasa Jawa. Bebingah itu yang membuat bahagia. Sang Tansah Ayu itu dialah yang selalu cantik dalam tutur kata, paras, semuanya lah. Udah ya. Terinspirasi dari bahasa mana sih Mas ini? Terinspirasi dari bahasa Jawa yang buat istri saya. Kelahiran anak Kaisang Erina ini menjadi cucu ke-6 Presiden Jokowi. Kaisang menyebut saat kelahiran cucunya, Presiden Jokowi tengah bertugas di Aceh, namun Ibunda Iriana Jokowi mendampingi proses persalinan Erina. Dari Jakarta, Giselia Nurrahma, Bagus Prasetya, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi Pilkada 2024. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil bertemu anak muda industri ekonomi kreatif untuk bertukar pikiran di Urban Forest Cipete, Jakarta Selatan. Ya, ada sebanyak 6 catatan penting menjadi perhatian RK untuk menyelesaikan permasalahan industri ekonomi kreatif Jakarta. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil kembali melanjutkan safari politiknya dengan mendatangi Urban Forest Cipete, Jakarta Selatan Selasa siang. Kedatangan Ridwan Kamil disambut hangat anak-anak muda industri ekonomi kreatif yang sedang asik nongkrong di sekitaran pelataran hutan tersebut. Dalam pertemuan ini, RK juga berdialog untuk mendapatkan masukan serta aspirasi agar dapat memenuhi kebutuhan warga Jakarta, khususnya generasi muda. Setidaknya 6 catatan penting menjadi perhatian Ridwan Kamil untuk mengembangkan industri kreatif apabila terpilih sebagai Gubernur Jakarta. Mulai dari kekompakan masyarakat, komunitas, pemerintah, akademisi, dan media. Selanjutnya diperbanyak ruang kreatif seperti Urban Forest Cipete atau M-Block dan lain-lainnya. Saya dapati nganggur karena kurang gagasan dan kurang kemauan. Kemudian ada lembaga ekonomi kreatifnya, ya namanya apapun nanti dilembagakan sehingga terstruktur cara pikirnya dan kompak kolaborasi antara pelaku ekonomi kreatif dengan pemerintah provinsinya. Kemudian memperbanyak ekspresi budaya.
RK menambahkan, pasangan Ridwan Kamil Suswono berkomitmen akan memudahkan izin industri kreatif dan memberikan ruang dengan menekan insentif perpajakan untuk mengembangkan ekraf di Jakarta dan mengajak anak muda terus memanfaatkan industri digital. Dari Jakarta, Rian Rahman, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Mencegah banjirop di pesisir Jakarta, calon Gubernur Pramono Anung mengajak anggota Sleng menanam pohon mangrove di kawasan Marunda, Jakarta Utara. Ya, sementara itu Pramono turut menghadiri perayaan Maulid Nabi Besar Muhammad di Majelis Taklim An-Nurmaniyah, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Banjirop yang kerap melanda sisi utara Jakarta tak luput dari perhatian calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung. Bersama personil grup band legendaris Sleng, pria yang kerap disapa Mas Pram ini menanam pohon mangrove di pesisir Marunda, Jakarta Utara. Menurut Pramono, dirinya bersama Rano Karno mempunyai prioritas yakni giant mangrove seawall. Salah satunya untuk mencegah air laut tak masuk lagi ke kawasan permukiman. Adanya kegiatan menanam mangrove kali ini diharapkan banjirop dapat dihindari. Kalau diterapkan, saya yakin pasti manfaatnya lebih banyak. Dan mangrove memang bisa menahan empasan air dan sudah terbukti sukses di mana-mana. Ruang hijaunya menjadi terbuka lebar banget. Sementara itu, dukungan untuk menjadi orang nomor 1 di Jakarta kembali peroleh Cagup Pramono Anung saat menghadiri perayaan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW di Majelis Taklim An-Nurmaniyah, Kebonjeruk, Jakarta Barat, Selasa siang. Cagup yang diusung partai PDIP dan Hanura ini dinilai mereka sebagai sosok yang paling pantas dan tepat melanjutkan kerja Anies Baswedan saat menjabat sebagai gubernur. Selain itu, mantan Seskap itu dinilai memiliki sejumlah visi yang sama dengan mantan Gubernur Jakarta periode 2017-2022 tersebut. Di basis eks-pendukung Anies Baswedan di Pilpres lalu, Pramono berjanji akan menyerap segala aspirasi masyarakat untuk sesuatu yang lebih baik. Pihak An-Nurmaniyah sendiri mengklaim siap memberikan 15.000 suara yang akan masuk ke pasangan nomor urut 3 saat pilkada nanti. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Pemirsa, 4 warga negara Indonesia asal Sumatera Barat yang berhasil dievakuasi dari Beirut, Lebanon telah tiba di tanah air. Mereka akan diizinkan kembali ke Lebanon jika situasi di Beirut telah kondusif dan berakhirnya perang dengan Israel. Perang yang terus berkelanjutan antara Israel dan Hizbullah di Lebanon menyebabkan banyaknya warga yang dievakuasi untuk mencegah bertambahnya warga sipil yang menjadi korban jiwa. Sejumlah WNI yang berada di Lebanon juga turut dievakuasi kembali ke tanah air, seperti keempat WNI asal Sumatera Barat. Mereka adalah Rina Mardiani 33 tahun, bersama 2 orang anaknya Muhammad Muahalhel 5 tahun dan Ahmed Muahalhel 4 tahun, yang merupakan warga Baso, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, serta Lutfi dari Pasaman Barat. Rina merupakan ibu rumah tangga yang suaminya berasal dari Lebanon. Sementara Lutfi adalah seorang mahasiswa yang sedang menempuh studi di sana. Cuman yang di sekitaran Beirut yang pinggirannya, yang perbatasan dengan Turki udah dibom semua. Jadi suara yang kedengaran cukup keras. Biasanya kalau udah ngebom itu dari jam 12 sampai jam 5 subuh, nggak berhenti. Setiap setengah jam pasti bom, suaranya keras. Adalah pemerintah Republik Indonesia mengevakuasi WNI yang berada di Lebanon, Beirut dan sekitarnya, wilayah-wilayah yang memang disinyalir eskalasinya lagi ada kegawat daruratan perang. Rencananya WNI yang saat ini kembali ke kampung halaman akan kembali ke Beirut jika situasi di sana telah kondusif dan perang dengan Israel usai. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi kuliner, Desvita dan juga pemirsa. Di Bantul, Yogyakarta terdapat sebuah warung yang menyajikan menu olahan kambing dengan cara yang berbeda. Iya, betul sekali Angel. Jadi selain sate dan gulai daging kambing, warung ini juga menyajikan tongseng das kilung yang banyak diminati pembeli. Inilah warung olahan daging kambing Mutiara Eva di Jalan Gatak, Taman Tirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta yang menyajikan menu berbeda, yakni tongseng das kilung. Disebut dengan tongseng das kilung karena olahan ini merupakan kependekan dari ndas atau kepala, kikil, dan balungan kambing.
Ya, menu baru yang memadukan daging bagian kepala, kikil dan tulangan kambing ini dimasak tongseng dengan dicampur irisan jagung muda, mentimun dan tomat, sehingga rasanya menjadi lebih unik dan terasa lebih segar. Menurut pemilik warung, nama menu Daskilung disematkan salah seorang pelanggan yang terkejut melihat sajian menu tongseng yang spesial ini. Mengolah tongseng Daskilung cukup sederhana, yakni bawang merah dan bawang putih yang telah diiris tipis ditumis. Kemudian potongan jagung muda dan cacahan mentimun dimasukkan ke dalam wajan. Berikutnya potongan daging kepala kambing, kikil dan tulangan yang sudah direbus dimasukkan ke wajan, kemudian dituangi kuah, gulai, dan ditambah garam, serta gula dan kecap. Makanya saya cobain di sini. Sebenarnya saya udah langganan lumayan lama ya di Mutiara Eva. Kebetulan ini ada menu terbaru, Daskilung. Saya baru coba ini tadi. Oh, gila sih rasanya. Rasanya enak, terus dagingnya tuh empuk. Jadi nggak bisa ngabisin gitu loh. Jadi harus dimakan terus gitu karena itu bangun gitu loh. Menu tongseng Daskilung ini dijual berdasar porsi, mulai porsi normal untuk 1 orang, porsi 2 orang, dan porsi jumbo yang bisa disantap 4 hingga 5 orang. Walau tongseng Daskilung ini menjadi menu unggulan, warung ini juga tetap menawarkan berbagai olahan kambing lainnya, seperti sate, tongseng, gulai, nasi goreng kambing, dan beberapa menu lainnya yang juga menjadi kegemaran pembeli. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Ya, Angel dan juga pemirsa, kalau tadi ada olahan kambing, yang ini ada olahan dari seafood nih. Baby crab crispy yang menjadi cemilan favorit anak muda di Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ya, menarik ya Desvita dan juga pemirsa, rasanya yang gurih serta renyah membuat pecinta cemilan baby crab crispy ketagihan. Berikut liputannya. Inilah baby crab crispy, cemilan kekinian olahan Salman Al-Farizi, seorang pemuda di kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Rasanya yang gurih dan renyah menjadikan cemilan ini salah satu jajanan yang banyak diminati berbagai kalangan masyarakat. Tak heran pemuda 22 tahun ini mampu menjual hingga 60 porsi baby crab crispy setiap harinya. Baby crab diolah dari kepiting berukuran kecil, berbalur tepung dan bumbu dari berbagai rempah seperti lada bubuk, kunyit bubuk, garam, penyedap rasa, dan terigu. Setelah bumbu merata, kepiting kemudian digoreng hingga matang. Rasanya tuh garing, renyah di mulut, rasa kepitingnya nggak hilang walaupun udah ditepungin gitu Kak. Cocok kalau ini untuk teman nongkrong, nonton. Jadi di tahun 2022 saya pengen buka usaha, tapi pengen beda dari yang ada di pasar kan, nyari ide-ide kreatif yang bisa bersaing lah di pasar sekarang. Jadi kepikiran pengen buka baby crab crispy. Nah, tak hanya jadi camilan untuk dikonsumsi sendiri, baby crab crispy juga bisa dijadikan ide usaha kecil menengah yang menarik. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Ya, kalau tadi kita kulineran, Desvita, nah kita sekarang jelajah wisata alam. Pemirsa, ada wisata Curug Cibitung di Subang, Jawa Barat. Ini yang tentunya bisa menjadi pilihan ya. Iya, Angel. Selain dapat berkemah di tepi curug dengan nuansa alam, pengunjung juga dapat menguji adrenalin dengan bermain arung jeram. Mencari ketenangan dengan nuansa alam pegunungan bisa menjadi pilihan menghabiskan waktu berlibur. Seperti di wisata Curug dan Mata Air Cibitung di Desa Cibesi, Kecamatan Ciater, Subang, Jawa Barat. Desiran gemericik air dengan udara sejuk langsung menyambut pengunjung sesaat tiba di sini. Pengunjung bisa bermain arung jeram dan berkemah. Arung jeram di Curug Cibitung ini berbeda dengan yang lain karena satu perahu karet hanya diisi 1 orang. Meski lintasan arung jeram cukup memacu adrenalin, tetap aman bagi orang dewasa maupun anak-anak. Karena dalam pengawasan pemandu serta wajib menggunakan jaket dan helm. Pengunjung pun bisa menghabiskan waktu dengan berkemah sambil menikmati api unggun untuk menghangatkan dinginnya alam pegunungan. Sesaat hati tenang, penat pun hilang. Jangan lupa ya bersuah foto menyimpan kenangan indah di sini. Seru,
alasannya cocok banget buat pemula. Buat anak-anak juga cocok. Tadi kan sempat terbalik juga ya? Iya. Gimana? Seru banget. Baru pertama ini nyobain? Iya, baru pertama kali kesini juga. Dengan suasana yang sejuk seperti ini sih lumayan merelaxkan pikiran yang lagi penat ya Kang ya. Lebih ke hiburan, terus suasananya sejuk, enak. Ya beginilah. Di sini itu tersedia 2 tempat camping. Yang pertama adalah camping ground, yang keduanya ada riverside. Suasananya di sini lebih ke back to nature ya. Itu yang kita cari itu adalah supaya orang itu. Untuk menikmati wisata ini, pengunjung perlu merogoh kocek Rp35.000 hingga Rp80.000 per orangnya. Bagaimana? Anda tertarik? Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, aksi driver ojek online ngamuk usai ditegur karena melawan arah di Padang, Sumatera Barat viral di media sosial. Usai viral, sang driver ojol pun akhirnya meminta maaf atas kesalahannya. Aksi pengendara ojol yang melawan arah melewati separator jalan menjelang persimpangan 4 Alai Kecamatan Padang Timur, Kota Padang ini viral di media sosial. Pengendara ojol pun kaget saat ada mobil yang melintas hingga sempat terjadi adu mulut. Meski sudah meninggalkan lokasi, namun aksi pengemudi ojol belum berhenti. Pengendara ojol pun putar arah untuk mengejar pengendara mobil. Saat mobil berhenti, pelaku turun dari sepeda motor dan marah-marah kepada pengendara mobil hingga harus dipisahkan oleh pengendara lain. Usai videonya viral, petugas dari Polresta Padang pun mencari keberadaan pengendara ojol untuk mengklarifikasi kejadian tersebut. Pengendara ojol pun menyatakan sudah bertemu dengan pengendara mobil dan telah berdamai. Video viral yang di Kota Padang masalah driver ojek online, saya yang bersangkutan meminta maaf atas kelalaian saya di jalan raya yang telah menerobos berlawanan arah. Dan saya sudah memediasi dengan pihak pengendara mobil, itu meminta maaf. Mengambil arah yang berlawanan. Dia alhamdulillah telah terselesaikan dan tadi si Ferry sudah kita konfirmasi untuk minta maaf, terutama kepada pengendara roda 4 tadi dan khususnya kepada masyarakat semuanya yang telah membuat resah dengan viralnya video tersebut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sejumlah peristiwa menarik kami rangkum untuk Anda. Di antaranya tak terima dipindahkan ke lokasi lain. 2 kelompok pedagang terlibat keributan di pasar malam. Dan berikut rangkaian peristiwa di sekitar kita. Pemirsa, peristiwa tadi sekaligus menutup Lintas Sains pagi hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Saya Angelika Devagam. Dan saya Desvita Bionda undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.